A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus mendekatkan kita kepada banyak hal, amal, suasana, aktivitas yang menguatkan keimanan kita. Kita berharap kuatnya keimanan, hidupnya keimanan itu akan menjadi penopang, menjadi kekuatan yang terus menyertai perjalanan kehidupan kita, sehingga semua amal yang kita lakukan akan mendapatkan nilai. Nilai yang kita dapat itu akan bisa kita rasakan dengan semakin mudahnya kita menjalani proses-proses di dalam beramal. Kemudian Allah lapangkan jiwa kita menghadapi berbagai kesulitan yang diujikan oleh Allah untuk mengokohkan amal-amal kita. Dan kemudian keberkahan, kadang-kadang ada sesuatu yang lebih besar yang kemudian kita dapatkan dalam proses perjalanan amal kita, ya. Nah, kita berharap bahwa semua hal yang kemudian akan kita lalui benar-benar menjadi bagian yang kita persiapkan, baik secara jiwa, secara keyakinan kita, secara ilmu, ya, dan secara hikmah yang kemudian bisa kita selaraskan, ya, pilihan-pilihan kebaikan itu dengan apa-apa yang menjadi bagian potensi kehidupan kita. Ibu-ibu rahmatullah, ada beberapa yang kepengen kita bincangkan karena itu cukup menarik untuk bisa kita fahami, ya, agar kehidupan kita pun menjadi semakin bersemangat. Saya ambil judul perbincangan kali ini adalah berani untuk berani, ya. Kenapa? Karena banyak orang yang takut untuk berani, ya, sehingga itu menjadi bagian yang perlu digarisbawahi. Kita lihat pendapat ulama-ulama besar. Keberanian dan kedermawanan adalah dua hal yang bersaudara. Siapa yang tidak baik dengan hartanya, maka tidak akan berani atau mampu berbuat baik pada dirinya. Nah, itu sebuah pendapat yang luar biasa, ya. Makanya dalam konteks ibadah, Allah juga sudah memberikan kepada kita pemahaman yang mendasar, ya. Dalam rukun Islam itu setelah kita menghidupkan keyakinan, syahadah, kemudian wa iqamis shalah, menegakkan sholat. Setelah menegakkan sholat, kemudian zakat, mimma razaqnahum yunfikun. Salah satu ciri orang yang tegak sholatnya itu dia bisa punya kelapangan untuk mengeluarkan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena ternyata salah satu belenggu jiwa itu adalah bakhil. Orang yang punya kebakhilan, bakhil itu menahan diri dari kebaikan.
Ya, ketika dia berbuat hal-hal yang tidak baik itu justru tidak perlu menahan diri, tetapi orang bakhil itu menahan diri dari kebaikan. Lisan tidak mau bicara yang baik, ya ekspresinya tidak mau berseri, ya kemudian secara fisik, ya orang yang bakhil secara fisik itu malas, ya tidak mau mengerjakan sesuatu, dan bakhil secara ilmu itu dia tidak mau menyampaikan atau kemudian tidak mau memasukkan ilmu ke dalam akalnya, ya, dan kemudian terhambat atau tertahan, dia menahan diri dari mengeluarkan kebaikan-kebaikan dalam hartanya. Nah, sehingga ternyata memang Allah sampaikan kalau kemudian sholatnya, ya baca Qur'annya, sholatnya, wiridnya, doanya, ya itu tidak mendorong seseorang itu untuk bisa dermawan, ya bisa lapang memberikan banyak hal yang diberikan kepadanya, ya itu Allah sampaikan bahwa bacaan Quran kita, wirid kita, doa kita hanya sampai pada kerongkongan, tidak bisa sampai ke dalam hati sehingga tidak menghasilkan kekuatan untuk mendorong, ya sampai itu menjadi sebuah panduan yang sangat kuat, ya sederhana sekali dan kalimatnya indah sekali. Keberanian dan kedermawanan itu dua hal yang saudara. Ketika kita tidak bisa dermawan, tidak bisa mengolah harta kita, ya maka dipastikan orang itu juga tidak punya keberanian untuk selalu memperbaiki, ya dirinya, bahkan dirinya dan kehidupannya. Kemudian yang kedua itu dari Ahmad bin Khalid, ya. Kemudian yang kedua, sebaik-baik keberanian adalah keberanian yang muncul secara nyata ketika diperlukan, ya. Kita itu kadang-kadang memberanikan diri, ya, memberanikan diri untuk membeli segala sesuatu yang sifatnya ya tidak fungsional. Cuman kepingin saja kita membeli sesuatu yang tidak fungsional, kadang-kadang juga tidak dipakai dan lain sebagainya. Memberanikan diri sampai kemudian menabung, harus mengupayakan, harus pinjem duit gitu. Tapi kita sama sekali tidak punya keberanian ketika kita harus berinfak, bersedekah, membantu orang, ya. Maka akan muncul perasaan ketika ada orang yang perlu dibantu, aku bisa ndak, aku juga punya banyak kebutuhan, kalau aku kemudian uangnya banyak yang sisa, pastilah aku bantu dan lain sebagainya. Itu namanya keberaniannya muncul tidak tepat. Ada lagi pada persoalan-persoalan keluarga. Banyak sekali suami itu yang berani menampar istrinya, yang setiap hari memberikan bagian yang kemudian mendukung proses kehidupannya, tetapi tidak berani menampar teman wanitanya, bahkan selingkuhannya, ya itu artinya keberanian yang tidak tepat, ya keberanian yang tidak tepat waktunya, ya. Berani membentak orang tuanya, berani kasar kepada anaknya, sementara kepada orang lain dia tidak berani. Takut dikatakan orang yang kasar lah, takut dikatakan orang yang tidak tahu diri lah dan lain sebagainya. Itu sebuah gambaran orang yang punya keberanian yang kemudian keluar tidak tepat pada waktunya, tidak tepat pada fungsinya, ya. Nah sehingga proses kehidupannya tadi keberanian itu dibutuhkan untuk merubah. Ya, ternyata orang baik itu adalah orang yang memang membangun keberanian. Tanpa keberanian orang tidak akan berani memulai kebaikan. Nah, sehingga itu hal yang menurut saya sederhana perlu kita bincangkan, kita renungkan agar proses kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita itu tepat, ya, di dalam mengambil sikap. Proses keberanian itu, ya. Bagaimana proses keberanian itu muncul dalam kehidupan? Yang pertama adalah keberanian memikul beban, keberanian menjadi pionir, ya. Maka sering, ya kemarin kita sudah sampaikan, keberanian seseorang itu memilih iman atau kafir, maka punya konsekuensi. Ketika dia kemudian berani memilih keimanan, maka dia akan mencari waktu, mencari cara, mencari fasilitas agar proses menghidupkan keimanan itu menjadi bagian yang akan terus berjalan dengan lancar, bahkan kemudian bisa dimaksimalkan, ya. Ketika orang sekarang itu banyak yang tidak berani memilih, ya dia menggantung, ya
bahasa yang kemudian dibedakan di dalam kaidah syariat itu ada bahasa kepingin, ada bahasa orang bertekad ya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan kalau seseorang tuh punya azam yang kuat, tekad yang kuat, tidak sekedar kepingin ya, maka dia akan mendorong dirinya untuk berani mewujudkan dalam banyak hal. Kenapa? Karena punya konsekuensi. Konsekuensi harus mengatur waktunya, konsekuensi harus berdisiplin, konsekuensi harus terus melatih ya prosesnya gitu. Sehingga orang nggak mau milih. Ya, orang nggak mau jadi pionir, khawatir disalahkan, kemudian nanti keliru dikatakan orang yang tidak gitu ya. Maka kemudian dia mengatakan aku tuh sebenarnya ya kepengen iman, aku tuh sebenarnya kepengen ngaji, aku sebenarnya kepengen baca Quran, tapi aku takut tidak bisa disiplin, takut tidak bisa memenuhi, takut dan lain sebagainya. Ya. Yang pertama diperintahkan kepada kita itu memang memahami bahwa hidup itu adalah proses kita menyempurnakan mengambil beban demi beban ya, sehingga kemudian dalam nanti akhir kehidupan kita ternyata sudah terlepas dari beban-beban yang memang disiapkan dalam kehidupan untuk bisa menjadi lebih kuat ya, survive, dan kemudian menjadi bagian yang bisa memberikan kenyamanan, keamanan ya kepada orang lain. Taruhlah kita berbicara tentang melatih beban, ya, melatih beban. Itu juga diproses dan harus. Dari bayi ketika dia tidak belajar untuk memegang, tidak belajar untuk menggerakkan tangannya, tidak belajar untuk bagaimana dia mengangkat lebih berat, dia tidak akan kuat. Ya, tidak akan kuat. Maka dalam proses-proses olahraga itu semakin jelas lagi bagaimana kita menguatkan tangan, kepalan tangan, maka dia harus menggerakkan tangannya di pasir, kemudian di biji besi, kemudian terus meningkat. Mengangkat beban yang 3 kilo, kemudian 5 kilo, dan banyak proses latihannya itu yang akhirnya dia bisa berhasil mengangkat beban beratus kilo. Perempuan padahal ya. Itu adalah sebuah proses yang memang sudah diniatkan bahwa dia kepengen memproses dirinya kuat di dalam menahan beban, mengambil beban. Nah, ini yang sekarang sudah banyak hilang dalam proses kehidupan kita. Kenapa? Karena orang itu nggak mau beban, tidak mau terbebani ya, sehingga lemah, tidak mau terbebani ya. Ketika maunya seneng-seneng aja, maka banyak sekali proses stroberi ya, generasi stroberi, mereka maunya seneng aja. Nanti ada yang lebih cantik kemudian lebih dia dipilih, ada yang punya duit, itu artinya proses-proses yang tidak bisa mengambil dan mengangkat beban, sehingga ya ke depan karena secara sunatullah hidup itu adalah ujian. Hidup itu memang masalah. Hidup itu adalah bagaimana kita melatih diri dari beban satu ke beban yang lain sehingga kita menjadi orang yang kuat dan bisa dipakai bersandar ya banyak orang. Kemudian yang kedua, keberanian menghadapi kesulitan dan saat terjepit. Nah, ini tergantung pada yang pertama tadi. Orang yang tidak menyadari bahwa hidup itu akan mendapatkan api ya terus menyala, kekuatan ya, pancaran cahaya ya, dari apa? Dari berani. Orang berani itu digambarkan orang yang mempunyai kekuatan ya, orang yang akan bisa mencapai sesuatu. Maka sampai di Olimpiade yang kemudian harus mengambil api, keberanian tidak pernah padam. Jadi itu perlu dipahami. Kenapa kita bicarakan? Karena keberanian itu sekarang sudah hilang. Orang lebih suka menyandarkan keputusannya pada orang lain. Maka banyak sekali saya sering sampaikan kepada ibu-ibu yang berkonsultasi, yang diuji itu jenengan ya, bukan saya. Mereka akan mengatakan kalau menurut Budiah saya harus bagaimana. Ketika kita itu membahas tentang sebuah masalah, maka tugas orang lain itu adalah membekali dengan ilmu, meluaskan masalah ilmu, agar apa? Agar memunculkan keberanian. Untuk apa? Memutuskan.
Ya, karena keputusan-keputusan yang memakai keberanian yang salah, keberanian yang tidak pada waktunya itu akan berefek pada ujian-ujian dan kesulitan, kesempitan yang panjang. Ya, sehingga perlu difahami bahwa ketika orang itu keberaniannya untuk mengambil beban, keberaniannya untuk memulai, keberaniannya untuk menjadi pengedepan, ya, maka seorang ibu itu, orang ibu sekarang semuanya gitu, apa-apa aku, emangnya ini anak siapa, kenapa aku terus yang harus dijadikan contoh dan lain sebagainya. Itu namanya tidak punya keberanian untuk mengambil beban. Kenapa didorong untuk berani menjadi pionir? Kenapa? Karena pionir itu adalah sebab kebaikan. Jadi ketika kita menjadi sebab kebaikan, kemudian menjadi pionir, maka semua kebaikan orang yang meniru kita akan menjadi bagian kita. Kenapa? Karena kehidupan kita itu kehidupan yang penuh masalah, diuji terus menerus. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan energi yang lain, ya, maka itu akan menjadi bagian yang sangat sulit. Allah isyaratkan kepada kita, ya, wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua dipakai. Bagaimana kita itu memproses, ya, mulai dari beban seorang anak, ya berbakti. Beban seorang anak berbakti. Bagaimana, apa itu berbakti? Bagaimana kita bisa mentaati orang tua sebagai fasilitas untuk mengokohkan ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana kita selalu bisa bermuka berseri agar kehidupan kita kemudian menjadi mudah. Bagaimana kita bisa bicara dengan pembicaraan yang baik agar kemudian menjadikan garis keberuntungan dalam kehidupan kita menjadi tebal. Bagaimana kemudian kita itu suka beramal, suka membantu dalam bakti kita, sehingga Allah memberikan banyak peluang. Nah, proses itu yang kemudian menjadikan seseorang punya jiwa sungguh-sungguh. Ya, maka Allah katakan waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang terus-menerus memproses dengan kesungguhan, maka Allah akan membukakan banyak jalan. Ya, sehingga hidupnya itu jadi asik. Walaupun capek, banyak hal yang dia dapat, banyak hikmah yang kemudian masuk di dalam hatinya, ya, sehingga dia merasa subhanallah, Allah itu memberikan kebaikan dalam berbagai contoh. Ada orang yang bisa melaksanakan, dia orang cacat tidak punya kaki, ada orang buta yang kemudian bisa hafal Quran, ada orang buta dalam bentuk ini. Jadi saya itu baca, ada suami istri itu buta. Nah, pada waktu lebaran, maka suami istri ini yang buta ini ketempatan untuk halal bihalal. Tamunya seluruh keluarga besar, ramai luar biasa. Dan yang mereka heran, tidak takjub itu, suami istri yang buta itu melayani seluruhnya. Mari silahkan minum, diambilkan minum, dikasih tamunya, diambilkan makanan, dan semua makanan yang masak sendiri, ya. Orang sampai takjub, bagaimana mungkin, ya, orang yang semua punya mata bisa melihat itu sangat kalah cepat, dalam banyak hal, ya. Bahkan sambil ngurusi tamunya, ya, dia bisa memperingatkan di mana anaknya berada, karena anaknya dikasih kelinting gitu, ya. Kalau anaknya kemudian terlalu jauh sebelah kanan, jangan ke situ, berbahaya, ayo ke sini saja, dan lain sebagainya. Luar biasa. Kenapa? Karena sejak awal dia mengetahui ketika kemudian dia buta, dia berani, ya, berani mengambil beban bahwa itu adalah ujiannya. Berani menghadapi kesulitan-kesulitan dan saat terjepit pada proses kehidupannya. Dia tahu bahwa itu sulit, tetapi dia tahu bahwa itu adalah harga yang akan membuat dia dimudahkan, dilapangkan, diberkahkan. Maka dengan sabar, bayangkan buta dari bayi, tidak pernah melihat apapun, seluruh proses dilakukan dalam keadaan gelap dan bisa. Itu menandakan bahwa orang itu punya keberanian yang kuat. Untuk apa? Untuk mengatasi kesulitan yang diberikan, untuk mengambil beban-beban.
mulai babi beban sendiri ya, ketika buta apa-apa bisa sendiri. Bayangkan berkeluarga, punya anak, harus ngupeni tetangga, memuliakan tamu ya. Itu luar biasa ya. Nah, itu sebuah contoh yang konkret, nyata, bahwa ketika seseorang itu tidak mau bersusah-susah, orang sudah membayangkan banyaknya kesulitan, banyaknya hal-hal yang mungkin dia tidak bisa lakukan dan tidak melakukan sesuatu ya, itu tadi, itu akan menjadi bagian yang kemudian dia semakin sempit, semakin terhimpit, dan rezeki pun ya tidak akan bisa mengikuti yang lebih banyak ya, karena rezeki itu salah satu sunahnya dia suka pada orang-orang yang terus bergerak ya, karena dia percayakan dirinya kepada orang-orang yang terus bergerak dan beramal, maka dia akan bertambah dan dia akan bahagia. Yang ketiga, keberanian mengakui kesalahan. Nah, ini ada banyak orang yang kemudian mencoba untuk berani mengambil beban, berani menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam proses kehidupannya ya. Tetapi ketika kemudian dia mendapatkan celaan, dia mendapatkan bagian karena prosesnya itu panjang gitu ya, dia merasa kenapa orang tidak mendukung, kenapa aku selalu diberi kesusahan gitu ya. Sudah sering kita sampaikan, ketika seseorang itu diuji ya, salah satu sebab besarnya adalah kewajiban yang tidak ditunaikan. Kewajiban apapun. Kenapa? Karena Allah ingin mengingatkan. Kenapa Allah menjaga kewajiban sampai seperti itu? Ya, kemarin juga sudah kita bahas, karena kewajiban itu adalah kunci sukses kita dalam kehidupan dan akhir kehidupan kita. Ya. Saya ingatkan kembali, seseorang yang menyempurnakan kewajiban, ya Allah akan mencintainya karena menyempurnakan kewajiban, maka kemudian ditaufikkan, diikatkan dia dengan kecintaan kepada amal-amal soleh. Setiap kali ada waktu, setiap kali ada tambahan duit, setiap kali ada suasana yang lebih menyenangkan, maka dia katakan dia akan menambah amalnya. Nah, sehingga orang yang seperti ini bahkan terlihat sampai tidak memikirkan dirinya ya. Orang sangat menyukainya ya. Kenapa? Ya, kita berbicara tentang orang menyukai ya. Orang dicintai, bisa mencintai dan dicintai ya, itu dia memang sumber kekuatan. Maka ada kaidah hadis mengatakan, kalau kamu kepengen dicintai Allah sehingga punya kekuatan besar untuk selalu bisa berbuat baik, maka zuhudlah pada dunia ya. Tidak merasa harus mengikuti semua ya perkembangan dunia. Karena itu apa? Melelahkan. Dunia itu digariskan untuk kita. Walaupun sah-sah saja kita memiliki segala sesuatu, menikmati segala sesuatu, sah-sah saja. Tapi kadang-kadang itu bukan garis kita. Itu yang membuat kadang-kadang kita kecewa ya. Kita kecewa ya, merasa tidak terpenuhi ya, apa salah saya ya, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, ketika kemudian tadi kita bisa memandang dunia sebagai fungsional, boleh silahkan. Bahkan ada orang yang memang butuh punya pesawat. Kenapa ya? Karena urusannya begitu ya, urusannya begitu ya. Ada orang yang merasa butuh, bahkan butuhnya menjadi primer, mobil misalnya. Butuh apa ya, itu silahkan saja. Butuh gedung yang besar, itu menjadi hal yang kemudian dibutuhkan ya, bagi orang lain itu tidak menjadi kebutuhan ya. Nah, sehingga bukan berarti kemudian kita tidak boleh punya apa-apa, tetapi fungsional. Dan bagaimana kamu bisa dicintai orang lain ketika kamu tidak selalu merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain ya. Nah, itu yang membuat kemudian kita itu rileks ya, lapang, proses kehidupannya itu lapang. Nah, kenapa kemudian kita merasa tertekan ya? Bahkan tadi tidak bisa merasa bersalah ya, karena tadi proses yang kita lihat, kita dengar ya, itu membuat perjalanan proses kehidupan kita itu terganggu oleh apa? Dunia.
Maka mulai Allah kemudian menguji, padahal kita ya sudah memproses diri kita sedemikian rupa. Maka saya ingatkan, ketika kita diuji, terhadang langkah kita, terhambat langkah kita, tidak ada kemajuan, maka lihatlah proses kewajiban. Beranilah mengakui kesalahan kita. Memang kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan baik. Apa kewajiban kita? Yang pertama, kewajiban kepada Allah adalah ibadah. Kemudian dzikir. Ya, sering saya sampaikan yang namanya dzikir itu kedekatan kita untuk membaca Quran, untuk wirid dan berdoa. Banyak sekali orang mengabaikan. Walaupun sering saya contohkan, faktanya begitu banyak sekali orang yang tidak memproses atau kemudian merencanakan doanya. Kenapa? Karena sudah dapat doa dari grup WA. Ya, dan juga sering sudah disampaikan oleh para dai ya, para ulama ya, itu mengingatkan bahwa Allah dan malaikat itu tidak mainan HP, jadi tidak ngerti kamu berdoa dan lain sebagainya, apalagi memang bentuknya sampai dikatakan ya, dari sebelum kita ada ya, itu dinyatakan bahwa doa yang akan naik ke langit memang doa yang dilantungkan oleh lisan agar orang itu berdoa, ya. Jadi kita berani mengakui kesalahan, segera lihat kewajibannya, kewajiban kepada Allah, ikatan kepada Allah. Banyak sekali kadang-kadang yang kemudian terlupakan ya karena aktivitas kita lah, karena HP, karena kemudian kita terlalu banyak berleha-leha dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban kepada manusia, maka sering saya sampaikan, ketika Allah itu menguji kita, ya, menguji kita dengan kita tidak bisa memakai waktu-waktu untuk ibadah, kemudian kebaikan kita itu tidak bertambah, suasana kehidupan kita itu tidak menjadi mudah, persoalan-persoalan tidak bisa diurai menjadi hikmah, berarti persoalannya ada pada ibadah, kewajibannya kepada Allah. Karena rahmat tidak turun, suasana untuk menjadi baik, suasana untuk semangat di dalam beramal tidak ada, itu artinya ada yang salah dengan ikatan kita kepada Allah. Yang kedua, apabila suasana kehidupan kita itu serba kurang waktu, kurang duit, kurang ya nyaman, segala macam itu serba kurang, itu biasanya urusan kesalahan kita ada pada muamalah, interaksi kita. Perlu saya ingatkan kembali, yang dinamakan muamalah itu tidak sekedar kenal orang, tapi seberapa banyak kita bisa menambah kenalan. Untuk apa? Menambah kebaikan. Kalau kenalan kita itu cuma satu saja, sahabat itu yang perlu cuma satu ya, tapi kemudian kita klik dalam banyak hal, kita menambah kebaikan kita, itu hitungannya kita berbuat kebaikan pada satu orang. Maka ketika kita tuh ya membagi apalah, setiap hari membagi sayur, apa membagi lombok, apa membagi bumbu, sehari satu, tetangga sebelah kanan, kemudian dekatnya dan sebagainya, kemudian kita lakukan, itu artinya kita melakukan banyak kebaikan. Ya. Ketika interaksi, yang namanya interaksi itu kebaikan kita tidak bertambah karena kita tidak peduli untuk apa saya menambah kenalan, lagian apa hubungannya dengan penambahan kehidupan saya, perkembangan dan sebagainya. Pasti kita akan mendapatkan ujian-ujian yang bentuknya kurang. Kenapa? Karena kurang berkah. Ada orang tuh sebenarnya ibadahnya sudah bagus, ngurus rumah sampai celing, tapi dia tidak suka bertemu dengan orang lain karena akan mengurangi ibadahnya, itu tidak berkah. Makanya orang yang di rumah terus ya kadang-kadang kemudian nggak selesai juga, pekerjaan nggak selesai juga. Kenapa? Karena kurang berkah. Sebaliknya kadang-kadang ada orang yang makanya aku seneng pergi terus. Nah, sehingga sampai rumahnya ketet, wajibannya tidak dipenuhi. Nah, itu akan mendapatkan tadi ujian suasana ibadah yang tidak bertambah, ibadahnya yang tidak bertambah. Padahal ibadah dzikir wirid itu adalah berbanding lurus dengan rezeki yang akan kita terima. Ya. Kemudian yang terakhir, ada kalanya kita itu melihat ada orang tuh punya lonjakan kehidupan yang besar. Ya. Lonjakannya itu jadi yang namanya lonjakan kehidupan yang besar itu semua yang datang kepadanya itu tidak diduga.
Ya, tidak diduga. Maka ada orang mengatakan, ya Allah, ada orang biasa yaitu bisa umroh, kemudian bisa haji, bisa ini, bisa itu namanya lonjakan. Ya, lonjakan. Orang mengatakan loh, tidak mengira, ya kayaknya tidak mungkin dan sebagainya. Nah, itu disebabkan karena meningkatnya ya kesungguhan. Allah akan menguji dia dengan ujian jihad. Apa itu jihad? Ujian bagaimana dia itu meningkatkan rasa pengorbanannya. Maka Allah berikan kesulitan yang lebih, ya posisinya merasa sangat berat, merasa sangat sulit, baik dalam pikiran, dalam jiwa, dalam jasadnya. Demikian juga kadang-kadang Allah berikan suasana yang dia merasa kehilangan. Kenapa? Banyak keluarganya yang minta bantuan, ada tetangga yang minta tolong gitu ya. Dia merasa sudah rasanya itu walaupun dikasih kan dia merasa kehilangan, ya merasa kehilangan. Kenapa? Apa-apa yang kita keluarkan dan kita merasa kehilangan itu pahalanya besar, ya. Sehingga ketika kita mengeluarkan sesuatu tidak merasa kehilangan, bahkan kita merasa memilikinya, itu pasti dunia dan pahalanya kecil, ya. Jadi begitu, ketika kita merasa wah kok berat mau mengeluarkan, dikeluarkan apa tidak, keluarkan karena itu hal yang besar. Ya, sampai ada sebuah kaidah dari ulama itu mengatakan begini, kalau kamu berhadapan dengan banyak kebaikan, ambil yang paling berat pada jiwamu, karena itu akan menghasilkan ya kebaikan yang banyak yang akan menopang kehidupanmu dalam jangka waktu yang lama, ya. Nah, itu tadi bagian kesalahan. Kalau kesalahan kemudian tidak diperbaiki, ya nanti persoalannya akan gulung, ya. Kemudian yang keempat, keberanian menjalani proses yang panjang. Ibu-ibu rahimakumullah, kenapa proses itu dibuat panjang oleh Allah? Karena Allah tidak akan mempercayakan ya sebuah amal, sebuah proses untuk menjadi sebab ya inspirasi kebaikan banyak orang ketika tidak diketahui bagaimana kokohnya dia ya mendapatkan amal itu. Jadi tidak ada balasan yang serta-merta kecuali itu memang dia sudah sering menghadapi suasana berkorban yang terus-menerus, ya. Orang bilang begini, ya Allah, rasanya hidup belum pernah menikmati rasa senang, ya. Baru mendapatkan uang yang agak banyak, ada orang minta tolong, wah rasanya itu seolah-olah dialah yang harus ini, ya, mengeluarkan banyak hal. Tapi itu pahalanya banyak sehingga kadang-kadang bisa diberikan hal yang lejitannya itu besar. Tetapi semua proses kita lihat, misalnya sholat itu, sholat 5 waktu itu dilakukan terus-menerus. Kalau kamu tidak bisa berdiri suruh duduk, kalau kamu tidak bisa duduk suruh rebah, kalau kamu tidak bisa apa-apa suruh sholat dengan mata, ya. Itu proses yang terus-menerus karena itu bagian kunci. Kalau sholatnya lepas, ya, maka lepas juga agamanya. Maka sholat itu akan dilihat dalam keadaan apapun, dia bisa konsentrasi apa tidak, bahwa dia kemudian menyatakan kepada Allah, ya, dia absen kepada Allah, ya, bahwa saya melaksanakan kewajibanmu, ya. Sholat, baca Quran misalnya, ya. Baca Quran itu kalau kita mulai dari Al-Baqarah sampai pada Anas diulang lagi, ya. Kadang-kadang orang merasa gini, sakjane nek macane gur sepisan ya Al-Baqarah sampai Anas insya Allah iso, tidak, ya. Karena apa? Itu bagian penting. Allah pengen melihat siapa mereka yang terus-menerus membuat kumparan, maka dia akan diberikan magnet yang besar. Magnet itulah ya yang akan kemudian mendekatkan kebaikan-kebaikan dan orang-orang yang baik, melepaskan kejelekan dan orang-orang yang jelek, menarik bagian-bagian yang rezeki yang kuat, ya, kemudian membangun, mendekatkan jalan-jalan kemudahan, mendekatkan hikmah dan lain sebagainya, ya. Sehingga itu sangat penting, jalan yang panjang. Orang sedekah kan tidak sekali, ya. Orang akan dibangunkan, kalau kemudian pembangunan kemudahannya itu kemudian berhenti, nah ya itu ya kemudian dia akan terseok-seok pada jalan yang sulit terus. Maka sampai dikatakan salah satu amalan unggulan itu adalah amalan yang dilakukan terus menerus setiap hari. Dan sering ya kita contohkan, ya, ada orang, Allah tuh mencontohkan bentuk orang yang miskin, ya, bukan apa-apa lah, orang dia bekerja sebisanya, disuruh sana sini dan sebagainya,
dia kuat dengan proses yang panjang, proses yang apa adanya. Bagi dia ya, ketika dia kemudian bosan, ya Allah ya, katanya iman urip seperti ini, kemudian dia dilibas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah itu maha suci, Allah itu tidak pernah salah, Allah itu tidak pernah mendolimi. Kata dia, ini pasti jalan yang pas untuk kehidupan saya, terus sampai diakhirkan dalam keadaan yang baik. Terus ya. Kenapa? Ketika kemudian dia terus melaksanakan, dia bersedekah dalam punya duit atau tidak punya duit ya, dan lain sebagainya, maka Allah akan percayakan rezeki itu kepadanya. Kenapa? Di tangan dialah maka rezeki itu akan bertambah besar, menghasilkan kebaikan yang banyak. Jadi sekali lagi, Allah itu maha tahu apa yang ada di hatimu, ada yang di pikiranmu, dan apa yang engkau keluarkan. Untuk itulah satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah merubah cara hidup kita. Bersikaplah berani ya dalam menjalani kehidupan ini ya. Salah satu ciri orang berani apa? Enggak ngeluh ya, enggak ngeluh. Pokoknya dijalani, ayo jalan. Kita bisa. Pasti bisa gitu. Itu orang berani ya. Kalau orang tidak berani, sampai ndak ya, apa di sini saja, nanti berat ndak ya, nanti aku bisa ndak ya, aku kuat ndak ya, gitu ya. Itu bukan orang yang berani ya. Maka kalau kemudian kita itu harus melakukan sesuatu, memang beban yang diberikan pada itu jalani saja. Bagaimana cara memudahkan ya? Kuatkan ibadah kita, kuatkan muamalahnya, berbuat baik yang banyak, mohon kekuatan kepada Allah ya, mencari ilmu ya, agar punya strategi ya, jalan-jalan yang lebih dekat ya, dan lebih mudah ya. Kemudian yang selanjutnya, keberanian menerima hasil yang dilakukan. Nah, setiap poin itu ya memang butuh keberanian. Banyak orang yang merasa sudah melakukan banyak hal ya, tapi kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya kalau sekarang masa pemilu ya, yang namanya caleg itu setiap dapil minimal 6 sampai 10. Kan nggak mungkin menang semua, ya kan, nggak mungkin menang semua. Paling yang menang itu kemudian jadi itu 2 apa 3. Yang lainnya kemudian sia-sia, tidaklah. Maka Allah tuh sudah memberikan sebuah bagian yang pokok, bahwa balasan diberikan pada orang yang berbuat. Balasan diberikan kepada orang yang berbuat. Apakah kemudian balasan itu sampai panjang? Ketika apa-apa yang dia lakukan itu memang akan memberikan warisan kebaikan yang panjang. Jadi janganlah pernah khawatir, menjadi takut terhadap apa yang kita lakukan. Padahal Allah memberikan bagian-bagian fakta hasil yang kita lakukan itu untuk memberitakan kepada kita di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita ya, di mana kekeliruan langkah-langkah strateginya, sehingga kemudian kita tidak mencapai hal-hal yang kita inginkan. Sekali lagi, Allah lah yang maha tahu ketepatan apa yang akan diberikan kepada kita, sehingga sejak kita melangkah itu tetap harus dipersiapkan. Banyak orang itu yang tidak bisa atau tidak berani menerima kenyataan tentang hasil-hasil yang dia lakukan, sehingga ya kemudian dia memutuskan untuk tidak melakukan sekalian. Nah, itu tambah parah lagi ya kan. Akhirnya dia mengalihkan perhatiannya pada hal yang ya kurang manfaat, hal-hal yang kurang manfaat. Dia beranikan ya dirinya untuk menjadi hal-hal yang seolah-olah dia bisa dan tanpa manfaat sama sekali. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, keberanian memperbaiki keadaan walaupun harus mengulang kembali dari awal. Ibu-ibu rahimakumullah. Itulah kehidupan. Kehidupan, bahkan Allah sampai menyatakan Allah itu tidak pernah melihat hasil. Semua balasan itu diberikan karena proses. Nah, hal itu sangat sulit untuk diterima, apalagi orang-orang sekarang. Ya, semua berkonsentrasi pada hasil. Itu sebabnya kenapa orang-orang sekarang, terutama ya anak mudanya ya, itu kurang kuat ya, dalam azam ya.
Ketika melihat dia tidak seperti temannya, ya, ada langkah bunuh diri lah, ada langkah kemudian dia mencari mencari jalan lain dengan minuman keras lah, dengan narkoba agar lupa apa yang sedang dialaminya. Maksudnya apa? Ya kan? Nah, itu tadi, padahal sekali lagi Allah tidak melihat hasil. Kalau toh kita diperlihatkan hasil, itu sesungguhnya untuk meninjau keadaan kita, meninjau jiwa kita, meninjau pikiran kita, meninjau bagaimana dengan hasil-hasil yang baik itu kemudian kita menambah kebaikan. Nah, sehingga itu barangkali yang perlu kita pahami, ya. Sering saya sampaikan kepada anak-anak muda, salah satu kekurangan anak-anak muda sekarang itu kurang apa? Kurang hikmah. Mereka punya ilmu, ya, mereka pinter-pinter, mereka punya banyak fasilitas, tetapi yang mereka kurang adalah hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu ketepatan memilih. Kenapa banyak hikmah diberikan kepada orang-orang tua? Ya karena hikmah itu unsurnya, satu, punya ilmu, dua, punya pengalaman yang terus-menerus dalam berbagai proses, ya, sehingga kemudian Allah memudahkan kepadanya untuk mendapatkan hikmah, memilih, ya, memilih berbagai kebaikan, ribuan jutaan kebaikan yang dia pilih tepat dan kemudian mengembangkan proses kehidupan dan kebaikan yang lainnya. Nah, ibu-ibu rahmatullah, barangkali itu yang kepengen kita sampaikan, bahwa tidak mungkin tidak, ya. Dan kita tidak akan terlepas dari ini. Jadi aku membahas ngono memang abot, aku ndak usah tak pikirkan, ndak bisa, karena itu hal yang penting yang harus dimiliki. Jadi satu-satunya yang perlu kita lakukan adalah melatih diri kita, ya, memberikan masukan kepada akal kita tentang ilmu, bahwa itu adalah bagian yang sangat menguntungkan, yang harus ditata, harus diproses, harus direncanakan. Memberikan masukan kepada jiwa, ya, agar menjadi kuat, ya, dengan meyakinkan, ya, bahwa perintah-perintah yang Allah berikan, semua perintah itu ada mufasad, tidak ada yang menghasilkan kerusakan. Maka ketika kita meyakini sebuah ayat, lakukan, terus lakukan, ya, terus lakukan, sampai kemudian akhirnya kita bahkan tidak menyadari bahwa kita sudah berubah, jauh berubah dari apa yang kita bayangkan. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, proses-proses kita, doa-doa kita, dan seluruh aktivitas-aktivitas yang kemudian menghasilkan energi positif tetap kita lakukan. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita mengondisikan keluarga, bagaimana kita menghidupkan majelis-majelis, menghidupkan aktivitas-aktivitas yang menebarkan energi positif dan menjadikan orang, ya, itu punya kemampuan, ya, punya kemampuan, kemudian punya azam, meningkatkan kemampuan, dan akhirnya bisa menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Nah, ibu-ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bincang kita kali ini. Mudah-mudahan langkah-langkah selanjutnya insya Allah Allah hidayahkan kepada kita karena hadirnya niat-niat yang kuat. Mari kita tutup kajian kali ini dengan doa. Ilah hadiniyah wa firidailah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma kulli insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajron kasira wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqum bi rabbika wa takunana minal tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.